Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kita di Millennial Education. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan transformasi koordinat UTM ke TM3 derajat menggunakan aplikasi ArcGIS. Setelah memahami materi pada konten kedua sebelumnya, saya sudah mencoba melakukan georeferencing dan juga digitasi on-screen terhadap salah satu daerah yang ada di Kota Payakumbuh, tepatnya di Kelurahan Padang Data, dengan menggunakan sistem koordinat UTM. Nah, di sini saya akan berdiskusi dengan teman saya tentang bagaimana sih cara melakukan transformasi koordinat dari UTM menjadi TM3 derajat yang dalam hal ini digunakan di instansi tempat saya bekerja. Mari kita sambut teman saya, Mas Ibnu. Halo, apa kabar Mas Ibnu? Halo Mbak Eva, ya gimana kabarnya Mbak Eva? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Silakan Mas Ibnu, diambil alih saja. Oke, baik Mbak Eva, terima kasih banyak sebetulnya. Baik Mbak Eva, berdasarkan pertanyaan yang Mbak Eva ajukan terkait transformasi koordinat UTM menjadi TM3 derajat, mungkin saya akan meminta file data yang Mbak Eva sudah lakukan georeferencing dan digitasi on-screen-nya Mbak Eva ya di ArcGIS-nya. Oh boleh Mas, bisa saya kirimkan via WhatsApp atau email? Mungkin bisa di email aja Mbak Eva, di emailnya Education aja Mbak, Millennial Education ya emailnya. Oh ya, sebentar ya Mas, saya kirimkan dulu. Oke, sudah saya kirimkan Mas ke email. Iya baik, sebentar ya saya buka dulu Mbak Eva. Iya, silakan. Oke, baik Mbak Eva, ini mana sudah saya terima dan sudah saya ekstrak juga ya ini ya hasilnya. Tapi sebelum saya masuk ke aplikasi ArcGIS-nya, mungkin saya akan menyampaikan sedikit materi Mbak Eva ya terkait informasi apa sih itu UTM dan apa itu perbedaan antara UTM dan TM3 derajatnya ya. Oke, silakan Mas. Ya, saya izin share screen ya. Mbak Eva, sebelum melakukan transformasi koordinat menggunakan ArcGIS, mungkin alangkah baiknya kita memahami poin-poin seperti berikut. Yang pertama adalah transformasi koordinat itu adalah perubahan suatu sistem koordinat ke sistem koordinat yang lain. Yang kedua adalah sistem koordinat adalah sekumpulan aturan yang menentukan bagaimana koordinat-koordinat yang bersangkutan mempresentasikan titik-titik. Selanjutnya, wilayah Indonesia itu terbagi dalam 9 zona UTM, dimulai dari meridian 90 bujur timur sampai meridian 144 bujur timur dengan batas lintang 11 lintang selatan sampai 6 derajat lintang utara. Dengan demikian, wilayah Indonesia itu terdapat pada zona 46S sampai dengan zona 54N. Selanjutnya, sistem proyeksi TM3 itu merupakan proyeksi yang memiliki ciri-ciri silinder, transversal, konform, dan menyinggung. Proyeksi TM3 itu digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Proyeksi ini beracuan pada Ellipsoid World Geodetic System 1984 atau disebut juga sebagai WGS 84. Sistem koordinat TM3 itu bisa disebut juga koordinatnya BPN atau Badan Pertanahan Nasional karena yang menggunakan sistem koordinat ini adalah Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya, dan biasanya
koordinat ini juga digunakan dalam peta-peta kadastral. Berikut merupakan perbedaan sistem koordinat UTM dan TM 3 derajat. Yang pertama adalah UTM itu memiliki lebar zona 6 derajat, sedangkan TM3 itu memiliki lebar zona 3 derajat. Satu zona di UTM itu dibagi menjadi dua zona TM3, misalnya UTM zona 47S dibagi menjadi TM3 zona 47.1 dan 47.2. Yang ketiga adalah UTM itu menggunakan transfer mercator, sedangkan TM3 juga menggunakan transfer mercator. Fals isting UTM itu nilainya 500.000, sedangkan fals isting TM3 nilainya 200.000. Fals northing UTM nilainya 10 juta, sedangkan fals northing TM3 nilainya 1.500.000. Scale faktor pada UTM 0,9996, sedangkan scale faktor TM3 0,999. Berikut merupakan penjelasan singkat mengenai perbedaan UTM dan TM3. Mungkin sampai sini ada yang Mbak Eva perlu tanyakan ya? Ya, izin bertanya ya Mas Ibnu. Iya, silakan Mbak Eva. Mungkin sebelum masuk ke tutorial, bagaimana cara transformasi koordinat UTM menjadi UTM 3 derajat, saya ingin bertanya dulu nih Mas, terkait koordinat TM 3 derajat ini, apakah memang hanya digunakan di instansi BPN saja, ataukah ada instansi lainnya mungkin yang juga menggunakan koordinat TM 3 derajat ini, atau gimana Mas? Oke, baik Mbak Eva. Memang selama ini koordinat TM3 itu hanya dipakai oleh instansi Badan Pertanahan Nasional saja Mbak Eva selama ini. Oh, berarti nggak ada instansi lain ya Mas? Iya, sementara belum ada ya, cuma BPN saja. Setahu saya ada instansi lain itu yang menggunakan UTM. Kalau TM3 sepertinya cuma di BPN aja untuk sementara ini Mbak Eva ya. Oh ya, oke. Terima kasih Mas. Silakan dilanjutkan lagi. Iya, baik Mbak Eva, terima kasih. Selanjutnya mungkin saya akan langsung saja Mbak Eva ya dengan melakukan praktek dari transformasi dari UTM ke TM 3 derajat dengan menggunakan ArcGIS. Iya Mas. Nah, izin Mbak Eva, ini berikut merupakan file yang Mbak Eva kirim tadi ya ini. Iya, betul Mas. Ya. Oke. Betul. Sebelum masuk ke transformasi, saya izin untuk ngecek ya Mbak Eva ya, apakah hasil digitasi Mbak Eva ini sudah sesuai belum, karena biasanya ketika melakukan digitasi itu ada kesalahan Mbak Eva ya, entah itu mungkin ada gap atau mungkin ada juga overlap, ada juga mungkin tidak sesuainya digitasi dengan objek yang Mbak Eva tentukan. Misalnya Mbak Eva akan melakukan digitasi sawah ya, karena mungkin ada kesalahan, mungkin Mbak Eva bisa, kadang kita, bukan Mbak Eva saja sih, kadang saya juga melakukan kesalahan. Mungkin saya menginterpretasi bahwa ini termasuk sawah, ternyata ini merupakan lahan kosong gitu. Jadi saya izin untuk ngecek dulu Mbak Eva ya, mungkin ya, dari masalah gapnya itu. Biasanya sering tuh kalau saya gap gitu. Iya, baik, terima kasih. Nah, misal di sini nih Mbak Eva, ini saya menemukan nih ini terjadinya gap ya Mbak Eva ya. Terjadinya gap antara sawah yang bersebelahan gitu. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah sawah ini memang ada gap gitu? Apakah mungkin ini kesalahan dari hasil digitasi Mbak Eva ya kira-kira ini? Sepertinya itu kesalahan digitasi saya ya Mas. Kalau memang kondisinya seperti itu, saya harus melakukan apa ya Mas? Oke, baik Mbak Eva. Biasanya kalau terjadi gap seperti ini, kita tinggal melakukan edit vertex aja sih Mbak Eva. Kita bisa melakukan editing di ArcGIS-nya.
Mungkin saya bisa langsung praktek ya Mbak Eva ya. Ya, silakan Mas. Dengan melakukan sebentar ya, saya dulu ya. Editor start editing, karena saya lihat di sini yang terjadi gap ini ada di layar sawah, jadi saya pilih klik sawah, tekan OK, kita continue. Nah, kita pilih salah satu objek yang akan dilakukan edit vertex ya. Yang pertama klik ini, terus kita langsung klik kanan, habis itu edit vertex. Nah, di sini ada titik ya yang untuk digabungkan dengan objek sebelahnya. Tinggal langsung aja tarik ke kanan. Ini juga tarik ke kanan. Nah, dia akan nempel. Ini juga nih, ini masih ada kesalahan juga. Kita langsung edit vertex ya. Dan mungkin bisa ditambah lagi insert vertex. Tarik lagi. Oh, yang ini tadi belum. Kita klik lagi di sini, edit vertex, terus ambil lagi insert vertex-nya. Kalau dia belum nyambung berarti vertex-nya kurang banyak ya. Jadi maksudnya insert vertex-nya bisa ditambah. Oke. Edit vertex, insert vertex. Nah, ini udah gabung nih Mbak Eva. Caranya seperti ini Mbak Eva. Nanti kalau ada yang mungkin yang perlu disambungkan lagi, caranya seperti itu Mbak Eva. Oke, siap Mas. Ya. Selanjutnya saya menganggap ini udah beres ya Mbak Eva ya, udah nggak ada kesalahan. Tetapi kita juga harus mengecek kembali nih apakah koordinatnya sudah UTM atau belum ya. Kita bisa mengeceknya dengan menggunakan view data frame properties. Nah, di sini juga sudah terlihat bahwa menggunakan WGS 84 UTM zona 47S. Kalau wilayah Mbak Eva bener ya, dia lokasinya ada di zona 47S ya Mbak Eva ya? Iya betul Mas. Oke, baik, terima kasih. Ibu ini udah oke. Saya cek di koordinat kanan bawah ini juga udah UTM juga Mbak Eva. Yang kanan bawah ini. Iya, siap. Iya, mungkin ada ini Mbak Eva, pertanyaan lagi sebelum saya ada Mas. Iya. Izin bertanya lagi. Cara saya biar tahu gitu hasil digitasi saya ini sudah benar atau belum itu gimana ya Mas? Oh ya, oke, baik Mbak Eva. Memang sih ketika kita melakukan digitasi ya, itu pasti memang ada kesalahan, entah itu dari kesalahan interpretasi atau kesalahan kita waktu digit gitu kan. Biasanya pengalaman saya ketika saya melakukan interpretasi ya, saya bingung menentukan antara mungkin ini termasuk lahan sawah atau mungkin tanah kosong, itu karena mungkin di basement saya mungkin kurang jelas ya. Biasanya saya membandingkannya dengan citra di Google Map gitu Mbak Eva. Mungkin saya bisa langsung praktek ya Mbak Eva di cara membandingkannya ya. Iya, boleh Mas. Iya. Oke. Nah, ini kita misalnya dengan memasukkan padang data ya, Eva ya? Ya, betul sekali. Padang data.
Padang Datar Kota Payakumbuh. Nah, ini merupakan lokasi Kelurahan Padang Datar di Payakumbuh. Nah, di sini kan apakah saya lihat juga seperti ini Mbak Eva ya, petanya ya. Maksudnya ya di Desa Padang Datar, saya cek juga udah sesuai dengan base mapnya Mbak Eva tadi. Nah, biasanya kalau di situ mungkin kita dalam waktu menginterpretasinya belum jelas atau apa, kita bisa mencarinya lewat di sini di Google Map ini Mbak Eva. Google Map, oke. Ya, tetapi kalau misalnya di sini pun kita masih bingung untuk menginterpretasi, mungkin alangkah baiknya melakukan survei lapangan ya, dengan membawa GPS gitu. Mungkin nanti bisa ngecek di sini nanti. Oke, siap. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi Mbak Eva? Sementara sudah jelas sih Mas, silakan dilanjutkan. Jelas ya. Oke, baik Mbak Eva. Saya kembali ke artisnya aja ya. Iya. Oke, berhubung sudah beres datanya, mungkin langsung saja melakukan transformasi koordinat dari UTM ke TM3 derajat. Langkahnya dengan melakukan memilih menu Arts Toolbox. Nah, di sini ada Data Management Tool. Terus kita memilih dengan Projection dan Transformation. Pilih Project. Nah, di sini kita melakukan input dataset or feature class. Selanjutnya pilih, karena di sini ada beberapa layar ya Mbak Eva ya. Ada jalan, ada batas desa Padang Datar, ada lahan kosong, ada vegetasi, bangunan sawah gitu kan. Nah, kita pilih misalnya jalan. Nah, otomatis kalau input koordinatnya juga udah muncul di sini karena sebelumnya menggunakan UTM47S, di sini juga akan muncul. Terus untuk selanjutnya tentukan lokasi tempat penyimpanannya. Oke, maaf agak delay sepertinya. Gak apa-apa Mas. Tentukan lokasi penyimpanannya, misalnya dengan menuliskan jalan TM3. Lakukan save. Selanjutnya output koordinat sistemnya, pilih TM3 derajat. Kalau saya melihat di Kelurahan Padang Datar ini ikut zona 47.2 ya Mbak Eva ya? Iya, betul Mas. Oke, dengan memilih Projected Coordinate System, pilih National Grid, pilih Indonesia, habis itu pilih 47.2. Langsung saja di OK, selanjutnya klik OK. Selanjutnya ulangi project selanjutnya sama seperti langkah sebelumnya, dengan pilih project, terus input koordinatnya batas desa Padang Datar, tulis batas desa TM3. Pilih National Grid, pilih Indonesia, dan pilih 47.2.
Ya, klik OK. Selanjutnya lahan kosong. Langkahnya sama seperti sebelumnya. Bangunan. Dan yang terakhir adalah sawah. Nah, berikut udah selesai. Mungkin ada yang ditanyakan Mbak Eva sebelum saya lanjut hasil dari transformasi koordinatnya. Berarti untuk proses transformasinya cukup sampai di sini ya, Mas? Iya Mbak Eva, cukup sampai di sini. Tapi kita dulu Mbak Eva hasil transformasinya tadi. Oh oke. Izin bertanya Mas. Iya, silakan Mbak Eva. Iya, setahu saya dari hasil digitasi ini kan bisa menampilkan data atribut table ya Mas? Iya, betul. Nah, kebetulan saya itu udah menghitung nilai koordinat UTM pada hasil digitasi ini. Iya. Nah, saya pengen tahu apakah ketika ditransformasikan ke TM3 derajat, saya bisa menghitung nilai koordinat TM3-nya juga Mas? Atau seperti apa ya? Iya, bisa. Oke, baik Mbak Eva. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, memang bisa. Karena Mbak Eva mungkin ketika kemarin di UTM menghitung kalkulat geometri ya Mbak Eva ya? Iya, betul Mas. Menghitung koordinat X dan Y-nya kan. Ini nanti hasil transformasi tadi juga akan bisa dihitung Mbak Eva. Nilai koordinat X dan Y-nya. Okay. Mungkin saya langsung mempraktekkan di ArcGIS dengan lembar kerja baru Mbak Eva ya. Ya, silakan Mas Ibnu. Berikut merupakan lembar kerja terbaru atau lembar kerja kosong. Saya akan langsung saja melakukan add data hasil transformasi dari UTM ke TM3 derajat. Nah, berikut merupakan hasil transformasinya tadi. Saya langsung add. Kita melakukan zoom to layer. Nah, kalau dilihat di sini di koordinat pojok kanan bawah ini juga udah termasuk dalam koordinat TM3 derajat. Selanjutnya kita juga bisa mengecek pada view data frame properties. Nah, di sini juga terlihat menggunakan
TM3 zona 47.2 ya Mbak Eva di sini. Iya, Mas. Nah, kembali pertanyaan Mbak Eva tadi yang katanya udah menghitung nilai koordinat X dan Y-nya Mbak Eva ya pada atribut tabel ya. Ya, betul. Iya, kalau boleh tahu yang Mbak Eva hitung itu pada layar mana ya? Apakah layar semuanya? Apa cuman di salah satu layar aja Mbak Eva? Kebetulan saya baru menghitung di layar lahan kosong aja, Mas. Oh, layar kosong layar kosong ini berarti ya? Ya, Oke, betul. baik saya akan membukanya. Oke, di sini saya juga udah terlihat nilai X UTM dan Y UTM-nya. Oke. Di sini kita langsung saja untuk menghitung nilai X dan Y-nya dalam sistem koordinat M3. Langkah pertamanya dengan melakukan add fill, tulis X TM3, kita pilih double, selanjutnya add fill kembali dengan menulis Y TM3 Itu T, Mas. oh iya Y TM3 pilih double, klik OK. Nah, ini tinggal langsung saja sih Mbak Eva, tinggal klik kanan, calculate geometry, terus pilih X coordinate of centroid-nya, unitnya menggunakan meter. Tergantung kebutuhan saja menggunakan kilometer apa menggunakan meter. Kalau di sini saya menggunakan meter. Kita klik OK. Nah, berikut udah muncul nilai koordinat X TM3-nya. Dan nilai koordinat Y TM3-nya juga sama caranya dengan melakukan calculate geometry, pilih Y coordinate of centroid, use koordinat sistemnya juga udah otomatis muncul dengan unitnya menggunakan meter. Tekan OK. Nah, berikut adalah nilai koordinat X UTM dan Y UTM yang Mbak Eva bikin dan hitungan dari calculate geometry untuk menghitung nilai X TM3 dan Y TM3-nya. Sampai sini apakah ada pertanyaan Mbak Eva? Terima kasih Mas, untuk menghitung nilai koordinat sudah sangat jelas. Cuma mungkin saya ada yang ingin saya tanyakan lagi. Oke, baik, silakan Mbak Eva. Terkait layouting Mas, itu seperti apa ya Mas? Apakah bisa dipraktekkan juga sekarang? Oke Mbak Eva, sebenarnya bisa aja sekarang, cuma sepertinya mungkin kalau layouting bagaimana kalau kita bahas di konten selanjutnya saja ya Mbak Eva ya. Karena mungkin ini kayaknya kondisinya juga udah malam ya kalau di wilayah saya ya. Kalau di wilayah Mbak Eva kurang tahu ya gimana, udah malam juga. Udah malam juga Mas, masih sama kok. Oke, baik, nggak apa-apa. Oke, baik, siap. Oke, berarti diskusinya kita tutup saja atau gimana Mas? Ya mungkin akhiri aja, tapi sebelumnya mungkin bagi teman-teman nanti yang nonton, jika memang ada masukan atau mungkin ada cara lain bagaimana cara melakukan transformasi koordinat dari UTM ke TM 3 derajat, mungkin bisa sharing di komentar ya. Mungkin barangkali ada teman-teman nanti yang nonton video ini dan mungkin punya masukan atau cara mengenai transformasi koordinat dari UTM ke TM 3 derajat, bisa menulis di kolom komentar. Karena mungkin kalau punya cara cepat akan sangat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan terkait transformasi koordinat dari UTM ke TM 3 derajat. Oke. Ya. Oke, berarti kita tutup ya Mas? Iya, sementara ditutup aja Mbak Eva. Oke. Baiklah, cukup sekian diskusi kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kalau ada saran konten apa lagi yang akan kita buat ke depannya, teman-teman bisa komen di bawah ya. Dan jangan lupa apa Mas?
Jangan lupa like, Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan subscribe ke channel YouTube kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Eva. Izin live ya. Selamat malam, terima kasih banyak Mas Ibnu. Oh iya, ini malam apa pagi nih ini? Malam Mas. Oh malam ya, oke. Ya. Izin live ya. Iya, terima kasih Mas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.